Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sekuat suara. Dua, persatuan Indonesia. Tiga, kerakyat. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kerakyat. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, keadilan bagi seluruh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan rakyat Indonesia. Abang bakal berdiri lah. Oke teman-teman, jadi kita ada di Islamic Center. Ada Kemal tuh. Yuk kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi. Tahu nggak sih, Fi? Tadi aku lihat scroll media sosial, di isi kontennya tuh banyak banget nih, kayak pemuda kayak ini. Banyak yang nggak hafal Pancasila, bahkan nggak tahu nasionalnya. Apa identitas nasional itu apa? Gawat sih itu. Bukan apa? Kalau identitas nasional aja nggak tahu, gimana mau bangga jadi orang Indonesia? Kan? Biar makin paham dan cinta sama bangsa sendiri. Yuk kita bahas. Jadi, identitas nasional itu bukan hanya sekedar sebagai simbol negara, tetapi itu merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ini mencakup banyak hal, mulai dari bahasa, budaya, sejarah, sampai nilai-nilai yang kita pegang sekarang. Nah, intinya identitas nasional ini yang bikin kita berbeda dan unik dari negara yang lain. Kalau kita lupa sama hal ini, lama-lama kita bisa kehilangan jati diri. Nah, betul banget. Untuk selanjutnya, ayo kita bahas mengenai unsur-unsur identitas nasional. Ada 4 unsur utama identitas nasional. Pertama, lambang negara. Kedua, bahasa resmi. Ketiga, lagu kebangsaan. Dan keempat, bendera resmi negara. Keempat itu menjadi identitas nasional karena mewakili jati diri, kedaulatan, dan persatuan bangsa tersebut. Selanjutnya, ada unsur pendukung identitas nasional, yaitu ada bahasa daerah, makanan khas, tarian daerah, dan adat istiadat lainnya. Kenapa sih kok ini nggak menjadi identitas nasional utama? Karena dia tidak bisa mewakili jati diri, persatuan, dan kedaulatan bangsa tersebut, namun hanya untuk daerahnya masing-masing. Dan bisa juga diklaim oleh negara lain, seperti kasus ini. Mari kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih kita harus peduli tentang identitas nasional? Karena ini yang bikin kita kuat sebagai bangsa. Coba kalau kita lupa identitas nasional, apa yang akan terjadi? Budaya kita akan diklaim sama negara lain. Lalu konflik terjadi di mana-mana. Kita juga akan mudah terpengaruh dan hilang arah, seperti cewek yang baca Google Map. Jadi, kita harus mulai dari mana buat ngejaga identitas nasional kita? Caranya gampang. Yang pertama, cintai dan pelajari budaya sendiri. Yang kedua, jangan malu pakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, Cintailah produk-produk Indonesia. Yang penting, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Eits, jangan di-close dulu. Ini ada beberapa tambahan insight tentang identitas nasional negara Indonesia. Yang pertama, lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II yang juga nantinya melahirkan Sumpah Pemuda. Lagu ini kemudian diresmikan sebagai lagu kebangsaan saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, saat pertama kali dipublikasikan, lirik lagu ini ditulis di surat kabar Sinpo dengan catatan lagu kebangsaan Indonesia. Lirik aslinya lebih panjang, tetapi hanya satu bait yang digunakan sebagai lagu kebangsaan. Yang kedua, bahasa resmi. Bahasa resmi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dan dikukuhkan sebagai bahasa resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara selama berabad-abad. Fakta menariknya, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dengan pertumbuhan penutur paling cepat di dunia karena banyak orang asing yang ingin mempelajarinya. Meski bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, Lambang Negara Garuda Pancasila. Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan memiliki 17 bulu di setiap sayapnya, 8 bulu di ekornya, serta 45 bulu di lehernya yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 bulan 8 tahun 45 atau 1945. Fakta menariknya, pita yang disengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Garuda dalam mitologi Hindu-Buddha adalah kendaraan Dewa Wisnu, dan simbol ini telah digunakan sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara. Pertanyaannya adalah, mengapa burung Garuda di lambang negara Indonesia menghadap ke kanan? Kenapa tidak menghadap ke kiri? Apa salah bantal? Bukan ya? Burung Garuda pada lambang negara Indonesia menengok ke kanan karena memiliki makna filosofis yang mendalam. Dalam budaya dan tradisi, arah kanan sering dikaitkan dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Secara spesifik, makna ini diambil dari tradisi yang berlaku secara universal, termasuk dalam simbolisme militer dan kebangsaan, di mana kanan melambangkan kebajikan dan masa depan, sementara kiri kadang diasosiasikan dengan hal yang kurang baik atau negatif. Selain itu, dalam kaidah heraldik atau ilmu tentang lambang dan simbol, posisi kepala kanan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan optimisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang keempat, bendera negara, merah putih. Bendera merah putih resmi dikibarkan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Warna merah dan putih berasal dari panji kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara seperti Majapahit. Fakta menariknya, warna merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Indonesia memiliki tradisi unik tahunan, yaitu upacara pengibaran duplikat bendera pusaka di Istana Merdeka setiap 17 Agustus. Ada juga bendera yang mirip dengan bendera nasional Indonesia, yaitu bendera Monaco. Namun, perlu digarisbawahi, keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya itu terletak pertama dalam proporsi rasio ukuran. Indonesia memiliki rasio bendera 2:3 lebih lebar. Sedangkan Monaco, rasio benderanya adalah 4:5, lebih mendekati bentuk persegi. Kemudian perbedaan kedua terletak di warna merahnya. Warna merah pada bendera Indonesia sedikit lebih terang, sedangkan Monaco warna merahnya sedikit lebih gelap. Indonesia dan Monaco. Jadi kenapa bendera kalian mirip? Kan dia memang provinsiku yang ada di Eropa. Woi, aku ini negara. Jangan mentang-mentang aku kecil terus kamu bully. Lah memang kamu kecil kok, sekecil biji.
Tapi aku kaya, kamu miskin. Hoi, kita mau bahas bendera. Kok malah pada ribut sih? Soalnya aku yang lebih duluan pakai bendera merah putih. Indo itu bener nggak? Ya itu benar sih. Tapi bapakku lebih duluan pakai bendera merah putih. Buset, lama banget. Ya jelas, Majapahit nih bos. Senggol dong. Monaco, kalau kamu sejak kapan? Kalau dulu aku pakai di tahun segitu. Nah, berarti aku yang lebih duluan pakai bendera merah putih. Mana bisa gitu, Cok? Pokoknya aku yang lebih dulu. Udah. Walau bendera kalian mirip, tapi aku dan penonton bisa bedain kok, ya kan?